Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi 19 Agustus 2021. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami, mari kiranya Tuhan yang berkata-kata atas kami. Dan biarlah setiap perkataan firman Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kaki dan langkah hidup kami sepanjang hari ini. Oleh sebab itu mari berkata-kata atas kami, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini didasari oleh Yosua pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu telah meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu, yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun, ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka, "Demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, setiap barang tentu memiliki keterangan petunjuk pemakaian yang disediakan oleh pembuatnya. Seperti jika kita membeli sebuah sepeda motor, tentu kita akan mendapatkan buku petunjuk pemakaiannya. Buku yang menerangkan bagaimana kita harus merawat sepeda motor tersebut. Harapannya jika kita memakai sepeda motor itu sesuai dengan petunjuknya, maka sepeda motor itu akan lebih awet dan tahan lama, terhindar dari kerusakan-kerusakan karena kesalahan pemakaian. Keterangan petunjuk pemakaian ini menjadi sebuah pedoman bagi seseorang untuk beraktivitas bersama dengan benda yang dimilikinya. Yosua dalam bacaan kita hari ini seolah juga sedang menjelaskan petunjuk pemakaian dalam hidup umat Israel pada waktu itu. Bukan benda, tetapi sebuah relasi yang mendalam. Suku Ruben, Gad, dan Manasye rupanya telah membantu saudara-saudaranya yang lainnya dalam perjuangan kembali ke tanah perjanjian. Dan kini saatnya mereka kembali lagi ke kemahnya. Dan oleh karenanya Yosua memberikan sebuah petunjuk
untuk bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka kelak. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah supaya mereka memiliki keterpautan dengan Allah yang mengasihi mereka. Yosua mengingatkan bahwa mereka nanti ketika mereka sudah kembali ke perkemahannya, ke tempat tinggal mereka akan bertemu dengan bangsa lain, bangsa yang mungkin lebih kuat, bangsa yang mungkin lebih hebat. Nah, perjumpaan-perjumpaan itu bisa saja menggoyahkan iman mereka. Oleh sebab itu, yang utama, mereka diajak untuk mengingat dan memegang erat kesetiaan kepada Allah. Mereka diajak untuk mengasihi Allah sedemikian rupa. Mereka diajak untuk tunduk dan taat pada perintah Allah. Itu artinya mereka diajak untuk menundukkan dan menaklukkan egonya. Tidak tunduk dan takluk pada apa yang menyenangkan hati mereka, tetapi tunduk dan takluk pada apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sama persis bukan ketika mereka bersedia membantu saudara-saudaranya dalam perjuangan kembali ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, mereka menundukkan dan menaklukkan egonya. Bayangkan kalau mereka nggak menundukkan dan menaklukkan egonya. Mana mungkin mereka mau membantu saudara-saudaranya itu. Oleh sebab itu, langkah awal menundukkan dan menaklukkan ego adalah dengan mengasihi sesama. Yosua mengingatkan untuk berbagi dengan sanak keluarganya segala yang mereka peroleh selama dalam perjuangan kembali ke tanah perjanjian. Mereka memiliki kekayaan yang berlimpah. Oleh sebab itu mereka ketika pulang diajak untuk tidak menjadi kaya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam situasi hidup yang tidak mudah seperti sekarang ini, bagaikan sebuah benda keluaran pabrik, kita juga diajak untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan petunjuk pembuat kita. Kita juga diundang untuk setia melakukan yang Tuhan kehendaki. Kita diajak untuk menaklukkan ego dan menundukkan ego kita. Kita selalu bertanya dalam setiap kesempatan, apakah tindakanku ini menyenangkan hati Tuhan? Kalau aku ngomong begini sama anak-anakku, apa Tuhan berkenan sih? Kalau aku berbuat begini kepada rekan kerjaku, apa Tuhan senang? Kalau aku berbuat begini dengan rekan sepelayananku, apa memang ini yang Tuhan mau? Sikap-sikap seperti ini yang menolong kita untuk tetap terpaut kepada Allah yang mengasihi kita. Dan kita diundang untuk mengasihi sesama kita. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat hidup sesuai petunjuk pemakaian dari Sang Pencipta kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan yang mengasihi kami, tolong kami agar supaya hidup sesuai dengan petunjuk yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tolong kami untuk boleh menaklukkan ego kami dan menundukkan ego kami, sehingga kami semakin totalitas mengasihi Engkau dan sesama kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.